1 Samuel 9 ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Zeror, bin Bechorat, bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai penditanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, marilah kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul pada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya ada, baru saja ia mendahului kamu, cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota. Dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan padamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel?
Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukanlah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian padaku?" Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu." Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu, katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan beritahukan kepadamu firman Allah." Oke, shalom semuanya. God bless ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita belajar bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu tidak ada yang kebetulan. Tadi kita mendengar bahwa Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel, "Aku sudah menyuruh seorang laki-laki." Padahal Tuhan gak bicara dengan Saul, saudaraku. Yuk kita tengok apa yang tidak kebetulan itu. Yang lalu kita bicara Saul salah menyikapi di dalam menerima anugerah Tuhan ketika Saul gagal. Saul tetap gak mau kehilangan keberhasilannya. Sehingga Saul terang-terangan melanggar perintah Tuhan. Bahkan sampai titik terakhir Saul mau bunuh Nabi Samuel. Jadi saudaraku ya. Kalau saudara ingin jelas, saudaraku dengarkan episode yang lalu tentang Saul. Baik, mari kita tengok ayat firman Tuhan mulai ayat 6. Tetapi orang ini berkata kepadanya, yaitu bujang Saul, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi." Peristiwa ini terjadi ketika Saul mencari keledai yang disuruh ayahnya, keledai yang hilang bersama seorang bujang. Saul sudah keliling tetapi enggak menemukan, Saul pingin pulang. Tetapi bujangnya mengatakan, "Tunggu, ada seorang abdi Allah." Saudaraku perhatian ini. Bahwa tidak kebetulan ketika saudara bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Tidak kebetulan ketika saudara dipertemukan dengan gereja. Tidak kebetulan Saul punya abdi Allah yang mendengar ada seorang abdi Allah. Bujang yang ikut keluarga Saul mungkin bertahun-tahun. Tuhan kirimkan kabar tentang seorang abdi Allah yang namanya pelihat, yaitu Nabi Samuel. Sehingga segala sesuatu di dunia ini enggak ada yang kebetulan. Yang lalu kita belajar bahwa Tuhan memilih Saul tidak pernah salah. Tapi Saul salah menyikapi bagaimana melaksanakan pilihan Tuhan. Nah, sekarang hari ini kita belajar bagaimana semua itu tidak kebetulan. Tuhan itu punya rancangan. Tetapi bagaimana kita berjalan di dalam rancangan Tuhan yang sudah diberikan ke kita, yang sudah dibagikan ke kita, itu yang membuat kita berhasil atau tidak mengikut Tuhan.
Kita berhasil menyelesaikan atau tidak rancangan Tuhan. Kita berhasil bersama Yesus di Taman Firdaus atau kita masuk Hades nanti dibuang ke neraka seperti Saul. Pelaksanaan ada di kita, tapi semua sudah disetting sama Tuhan, sudah diatur. Tapi oleh karena Saul memberontak terhadap perintah Tuhan dan kekeh. Saul nggak ingin kehilangan apa yang Tuhan berikan dan kekeh. Di situ Saul kehilangan Tuhan. Roh Tuhan undur dari Saul. Saudara pilih anugerah atau saudara pilih Tuhan. Pada satu titik saudara akan diperhadapkan itu. Saul diperhadapkan ketika dikepung bangsa Filistin. Biasanya Nabi Samuel memberikan korban persembahan berdoa kepada Tuhan. Tapi Saul nggak sabar. Dalam ketakutannya Saul memberi persembahan korban. Salah, nggak apa-apa. Tetapi Saul ngengkel. Saul membantah. Saul bukannya merendahkan diri, menerima hal itu seperti Daud ditegur Nabi Nathan. Ya, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan aku sudah bersalah. Aku sudah menyakiti hati Tuhan. Aku bergumul dengan kesalahanku dan sebagainya. Mazmur 51. Kalau Saul tidak, dia kekeh dengan kehendaknya. Hati-hati ketika saudara kekeh dengan kehendak saudara yang tidak sesuai dengan Tuhan. Yang salah, tapi saudara tetap kekeh. Saudara ditunggu Tuhan loh, mengaku salah. Kalau enggak saudara jalan ke sana, Tuhan ada di sini. Saudara tidak akan merasa kehilangan Tuhan. Saudaraku, ada sebuah kengerian di dalam Tuhan. Selalu ketika Tuhan hadir, ada penyataan, ada move, ada reaksi, ada action. Pasti terjadi pada manusia. Awan sekepal, hujan turun. Ya. Imam-imam ketika menaikkan pujian zaman Salomo hampir rebah. Ada gempa, ada ini, ada angin sepoi-sepoi. Ada burung merpati, ada suara tiang awan, tiang api. Tuhan pasti menyatakan dirinya sampai kita tahu, sampai kasat mata dia akan kerjakan. Kita tahu kalau itu Tuhan. Tuhan selalu menyatakan dirinya, menyatakan kehadirannya di setiap yang dia ingin dia hadir. Dia tidak akan sembunyi-sembunyi. Dan kita pasti tahu. Tetapi ketika Tuhan undur dari kita tidak pernah tahu. Karena kita punya kebiasaan mengandalkan diri. Yang membuat Tuhan undur, kita kekeh, kita engkel-engkelan, kita berbantah-bantah dengan Tuhan. Saudara searching tentang berbantah-bantah dengan Tuhan. Termasuk Ayub. Dimarahin Tuhan. Akhirnya dia minta ampun sama Tuhan. Demikian Saul berbantah-bantah sama Tuhan. Roh Allah undur daripada Saul. Saul enggak tahu. Sekali lagi, ketika Tuhan menghampiri kita, dia pasti memberi penyataan-penyataan sampai kita tahu. Even itu sampai ke fisik. Sehingga jangan hakimi orang-orang yang dipenuhi hadirat Tuhan dengan cara Tuhan masing-masing yang dilakukan terhadap orang itu. Tapi yang paling ngeri ketika Tuhan meninggalkan kita, hadirat Tuhan meninggalkan kita tidak pernah tahu. Saul enggak tahu, Yudas enggak tahu. Simson tidak tahu. Sehingga dia tetap bangkit mau melawan orang Filistin, ternyata tenaganya hilang. Kekuasaan Tuhan yang berupa tenaga itu hilang. Yang artinya kemuliaan Tuhan yang Tuhan janjikan sama kita hilang. Yang di episode-episode yang lalu saya bicarakan pemerintahan Yesus itu hilang dalam hidup kita. Pemerintahan kebesaran mujizat firman hilang dalam hidup kita. Dan yang pasti hal itu
setan hadir dalam kehidupan saudara. Yang cari dirasuki. Setan ketika hadir, setan tidak akan manifest. Setan ketika masuk ke dalam diri saudara, dia diam. Namun ketika setan ketemu Yesus, baru dia manifest, dia menyatakan dirinya. Baca tentang Legion, 2000 roh jahat. Setan ketika mengganggu Saul, berubah karakter Saul, kesetanan sampai mau bunuh Daud dengan melempar tombak. Tapi ketika Daud main kecapi, roh jahat undur. Coba saudara perhatikan ini. Di situ saudara tahu ketika karakter saudara jadi jahat, saudara ingat setan sudah di depan saudara. Seperti Kain, dosa mengintip di depan pintu, kamu harus bisa menguasainya. Ini kebenaran Injil yang saya bacakan. Bukan diartikan ngawur, enggak saudaraku. Simpson tidak pernah tahu kalau kekuatan Allah sudah meninggalkan dia. Saul tidak pernah tahu ketika roh Allah undur daripada dia. Yudas enggak pernah tahu kalau setan, roh jahat sudah merasuki dia. Saudaraku, Kain dikatakan dosa mengintip depan pintu. Sehingga dia bunuh adiknya. Pembunuhan pertama loh saudaraku. Ketika saudara tiba-tiba ngeh, aku sudah berbuat jahat. Ingat, tangan saudara, pikiran saudara, jiwa saudara sudah dirasuki setan. Cuman satu jalan, datang kepada Tuhan seperti Daud. Bukan hanya pengakuan dosa. Setelah mengaku dosa, saudara harus sadari, saudara sudah melukai hati Tuhan. Sudah menyakiti hati Tuhan. Tapi baiknya Tuhan itu selalu menyadarkan kita. Jahatnya kita tidak pernah mau menyadari apa yang Tuhan sadarkan. Tidak mau menerima. Pengkhotbah tulis. Itu pernyataan kesadaran dia salah membangun rumah berhala. Dia menyesali kekayaan dia. Dia menyesali hikmat kepandaian dia. Dia menyesali dikagumi manusia. Segala sesuatu di bawah langit di atas bumi ini. Sia-sia. Seperti menjaring angin. Takut akan Tuhan. Permulaan dari kehidupan. Kalau bisa senang pun itu anugerah Tuhan. Ada orang diberi kekayaan, diberi kuasa menikmati kekayaan. Ada orang diberi kekayaan, enggak diberi kuasa menikmati kekayaan. Baca kitab Pengkhotbah menceritakan bagaimana penyesalan Salomo, orang paling kaya, paling pintar yang enggak pernah ada dan tidak pernah ada lagi. Menyesal sudah menjadi orang yang tidak pernah ada dan enggak pernah ada lagi. Yang paling kaya, paling pintar, paling dikagumi. Hadiah yang diterima 666 talenta, itu emas itu berkapal-kapal saudaraku. Bukan gudang, kapal. Oleh Ratu Sheba. Dia menyatakan kekayaan sia-sia. Hikmat sia-sia. Kalau boleh dia hidup kembali, dia ingin punya rasa takut kepada Tuhan. Karena itulah permulaan kehidupan. Salomo menceritakan kesadaran dia. Menuliskannya, dijadikan sebuah buku firman Allah yang namanya kitab Pengkhotbah. Jadi saudaraku, hari ini saudara mendapat anugerah. Sejak kitab Hakim-Hakim kita pelajari sampai kitab Samuel, itu tentang namanya keberhasilan orang-orang pilihan Tuhan. Keberhasilan bangsa pilihan Tuhan. Dari bangsa Israel kita menginjak yang namanya kisah Saul. Orang-orang yang mendapat anugerah pilihan Tuhan. Orang-orang yang dipakai disertai Tuhan. Orang-orang yang berhasil luar biasa, punya kemampuan luar biasa. Tetapi cerita Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Dari bangsa Israel sampai Saul, akhirnya masuk di dalam penolakan Tuhan. Saul dibuang ke neraka. Bangsa Israel
ditawan. Bahkan bangsa Israel menolak pemerintahan Yesus. Saul menolak pemerintahan Nabi Samuel. Saudaraku, kekristenan itu bukan awal. Mengikut Tuhan itu bukan karena menerima anugerah. Menerima anugerah, yes, itu karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Tetapi hidup di dalam kemurahan Tuhan, melaksanakan setelah menerima kemurahan Tuhan, itu yang akan membawa kita kepada Tuhan atau kepada setan. Kita masuk di dalam kerajaan Allah atau kita hidup di dalam kuasa kerajaan kegelapan. Kita di dalam pemerintahan pengendalian kuasa Roh Kudus atau kita di bawah pemerintahan kendali kuasa kerajaan kuasa kegelapan iblis beserta penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara, yaitu kerajaan kuasa kegelapan. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Melaksanakan itu yang menentukan, bukan menerima anugerah. Kekristenan bukan awal tapi akhir. Kekristenan bukan anugerah saja, tapi perjalanan menuju anugerah selanjutnya, yaitu mempersembahkan segala sesuatu di mana persembahan itu sesuai yang dikehendaki Tuhan seumur hidup kita, sehingga Tuhan berkata, sudah selesai, mari ikut pesta Tuhanmu. Amin saudaraku. Biarkan sharing firman hari ini untuk Saul menjadi pedoman kehidupan kita. Mari kita bercermin, kita mengkoreksi diri. Adakah yang kita dengar ini masih ada dalam kehidupan kita? Sisa-sisa 7 bangsa Kanaan, kekotoran-kekotoran, karakter-karakter yang tidak baik yang Tuhan perhadapkan ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita kepepet, ketika menghadapi masalah, ketika kita berjalan dalam kehidupan yang masih nampak di mana kita menyadarinya. Tapi kita tetap kekeh atau kita melepaskannya. Keputusan di tangan saudara dan saya. Sehingga hal itu yang akan membawa kita menerima mahkota karena berkenan di hadapan Tuhan seumur-umur hidup kita untuk apa yang sudah kita kerjakan. Atau kita dibuang ke neraka yang jahanam oleh karena Tuhan meninggalkan kita. Lalu kita enggak bisa menemui Tuhan. Karena ditulis di firman, ketika mereka berdoa mencari aku tidak akan menemui mereka. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.